Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru hebat. Salam kenal, nama saya Gus Rizal, NIM 2102300059, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023 UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Tempat tugas SMP Negeri 29 Kabupaten Tebo, NPSN 1503268, dengan jumlah tenaga pendidik 16 orang, tenaga kependidikan 3 orang, dengan jumlah peserta didik 251 orang, dan rombel 9 rombel. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperagakan video praktek pembelajaran UKIN dengan tema Al-Quran Hadis, submateri membaca Al-Quran Surah An-Nisa, menerapkan ilmu tajwid khususnya pada alif lam samsiah dan alif lam komariah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Peserta didik kelas 7A yang Bapak banggakan, Bapak harapkan, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa kepada ketua kelas. Bapak berharap untuk bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Siap, gerak. Bela teman-teman, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan tadarusan, kita cek dulu kehadiran kelasnya, nak. Seperti biasa, kepada ketua kelas ataupun sekretaris kelas, silakan berdiri melaporkan kehadiran kelasnya. Alhamdulillah untuk hari ini hadir semua, Pak. Hadir semuanya, nak? Iya, Pak. Alhamdulillah, silakan duduk. Terima kasih. Peserta didik kelas 7A yang Bapak banggakan, Bapak harapkan, kita mulai kegiatan tadarusannya. Dan untuk tugas hari ini sesuai dengan yang Bapak sampaikan di grup kelas melalui WA, petugasnya adalah Rehan dan siapa lagi satu, nak? Oke, Yubita. Siap, nak? Rehan dan Yubita? Ya, Pak. Oke, kita mulai dari Rehan. Silakan, nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما صدق الله العظيم. Baik, untuk kegiatan kita selanjutnya sebagai bukti kecintaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti biasa juga kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Yang kali ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitunya Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tadi dia Bapak banggakan, Bapak harapkan kita sudah mengawali kegiatan pembelajaran dengan pengambilan absen, kemudian juga kita sudah tadarusan, dan juga kita sudah melakukan salah satu lagu wajib nasional. Sudah siap untuk memulai kegiatan pembelajaran kan? Kalau sudah, silakan semuanya memperhatikan monitor yang sudah Bapak tampilkan. Bagaimana nak, jelas? Kita buka. Materi kita hari ini adalah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kira-kira apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran untuk hamba-hambanya? Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Silakan. Oke, Ananda Al. Silakan, apa nak? Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya. Sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya. Silakan duduk. Terima kasih. Jadi kita simpulkan, tujuan Allah menurunkan Al-Quran yang pertama adalah sebagai pedoman, dan yang kedua sebagai petunjuk. Selagi kita hidup berpedoman kepada Al-Quran, maka kita akan memberikan keselamatan di dalam kehidupan. Siapa yang masih ingat materi tajwid yang pernah dipelajari di SD? Silakan, siapa yang bisa? Oke, cukup banyak juga. Terima kasih. Berarti memang kamu di SD juga cukup antusias dalam belajar baik. Silakan yang pertama yang bisa menjawab. Siapa? Zaki, silakan. Yang pertama idgham dan kedua ikhfa, Pak. Sebelum Bapak jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, beberapa hari yang lalu melalui grup kelas Bapak juga sudah share di grup kelas kamu untuk membawa peralatan atau sarana prasarana yang menunjang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita cek bersama-sama. Yang pertama ada Al-Quran dan terjemahan. Semuanya bawa Al-Quran? Atau kelompok yang Bapak suruh bawa Al-Quran kemarin yang mewakili, silakan diangkat aturannya dengan baik. Ya, kelompok Rahman ada, kelompok Al-Malik ada, kelompok Ar-Rahim ada, As-Salam ada, Al-Qudus nak, mana nak Al-Qurannya nak? Oh, ada, Nanda Rehan, Al-Mu'in juga ada. Alhamdulillah. Coba angkat HP-nya, yang bawa HP semuanya. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Kita lanjutkan? Bisa. Semangat? Semangat? Oke. Dan sebelum kita lanjutkan, alhamdulillah kamu sudah duduk berkelompok. Kemarin Bapak melalui WA group juga sudah Bapak bagi kelompoknya. Pastikan sudah duduk di kelompoknya masing-masing.
Ada yang salah kelompok dan ini kira-kira. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat membaca Al-Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 59 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya pada hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam koma. Alif lam adalah dua huruf hijaiyah yang terdiri atas huruf alif dan lam yang dapat mengiringi huruf hijaiyah lainnya dalam satu kalimat yang lafalnya menjadi berbeda-beda. Dan hukum pembacaan alif lam ini terbagi kepada dua macam, ya, yaitu ada yang pertama alif lam qamariyah dan yang kedua ada alif lam syamsiyah. Cara membaca alif lam qamariyah adalah bunyi alif lam harus terang atau jelas. Nah, mari kita baca contoh-contohnya supaya kita bisa lebih mengetahui bagaimana cara membacanya. Yang pertama huruf alif, minal ardi. Nah, yang kedua alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah adalah alif lam yang diiringi salah satu huruf syamsiyah. Cara membaca alif lam syamsiyah ini yaitu dengan bunyi alif lam tersebut hilang karena dimasukkan atau dileburkan ke dalam huruf yang berada di hadapannya. Nah, lalu yang seperti apa yang bisa kita baca alif lam syamsiyah? Ayo kita perhatikan contoh-contohnya. Yang pertama dari huruf po. At-tariq. At-tariq. At-ta'una. Nah, yang pertama tugas kamu adalah sesuaikan dengan kertasnya. Nah, dilihat apakah sama? Sama Pak. Sama? Sama. Jadi nanti masing-masing kelompok secara bergiliran melalui tutor sebaya yang sudah Bapak tunjuk, silakan membaca Al-Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat ke-59. Bisa dipahami untuk tugas kelompoknya? Dan nanti masing-masing kelompok dengan tutor sebayanya akan tampil ke depan untuk mempresentasikan, menyampaikan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Bapak berikan waktu lebih kurang 15 menit sampai 20 menit. Silakan untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Silakan. Kelompok apa ini, Nak? Ar-Rahman. Ada yang ragu tentang tugasnya? Sudah sampai mana tugasnya? Nanti sesuaikan dengan rubrik atau dengan tabel yang sudah Bapak sediakan, ya. Oke? Silakan, nanti kalau ada yang ragu jangan malu untuk bertanya ke Bapak, ya. Oke, untuk masing-masing kelompok kalau ada yang ingin ditanyakan, yang ragu tentang tugasnya, biar tidak salah mengerjakan tugas, silakan boleh bertanya ke depan. Bapak tunggu kalau ada yang ditanyakan. Ada, Nak? Oke. Kelompok Assalam. Apa, Nak, tugas yang diragukan? Alif lam syamsiyahnya ditulis semua, Pak. Nah, coba perhatikan ini, Dimas. Ini kan alif lam syamsiyah, ada tabelnya. Dituliskan semua alif lam syamsiyah yang menurut kelompok kamu ada pada Al-Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 59 ini. Paham, ya? Oke. Peserta didik yang Bapak banggakan, Bapak harapkan, bagaimana tugas kelompoknya sudah bisa kita tampilkan? Silakan kelompok Al-Mu'min untuk tampil pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Al-Mukmin akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama membacakan Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat ke-59 yang dibacakan oleh saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
dikerjakan oleh teman saya Tirta. Menuliskan contoh alif lam tarbiyah dan alif lam koma. Silakan kelompok al-mukmin serta ditulis. Perhatikan tugas kelompok al-mukmin. Ada yang ingin ditanggapi nak untuk tugas kelompok al-mukmin? Sama atau berbeda atau itu salah Pak? Silakan berpendapat. Ada? Ada untuk sementara? Ada? Oke, kalau Terima kasih atas perhatiannya. Itulah hasil diskusi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang Bapak banggakan, Bapak harapkan, itulah hasil diskusi yang sudah kita lakukan. Kira-kira dari penampilan beberapa kelompok yang sudah tampil, apakah ada tanggapan dari kita semuanya? Silakan kalau ada tanggapan. Ya, kelompok assalam. Apa nak? Sama Pak, sama kelompok lain. Sama. Oke, alhamdulillah. Jadi yang tugasnya sama dengan kelompok Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim ataupun Al-Mukmin, berarti itu sudah dianggap betul. Memang itulah alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah yang terdapat pada Al-Qur'an surah An-Nisa surah keempat ayat yang ke-59. Mari kita simpulkan bersama-sama kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, ada yang bisa menyimpulkan di antara kamu? Silakan angkat tangan yang bisa. Oke, silakan Ananda Rehan pertama. Alif lam samsiah adalah alif lam yang dibaca tidak jelas Pak. Alif lam samsiah adalah alif lam yang dibaca Tidak jelas. bagaimana yang lain, betul? Terima kasih Ananda Rehan. Duduk. Dan untuk tugas kamu di rumah, nanti melalui grup kelas Bapak akan berikan link tugas dan Bapak berikan deadline. Deadline itu artinya tugas itu di Japri dikumpulkan ke Bapak paling lambat 2 hari setelah ini. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Ya, Ananda Arif apa nak? Ulangi nak? Misalnya tugas ngeset nanti malam boleh langsung bikin Pak? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Pak, bagaimana kalau tugasnya selesai nanti malam? Jangankan nanti malam, nak. Pulang sekolah nanti, kamu sholat, kamu makan, langsung kerjakan tugas. Yakin siap, langsung boleh dikumpulkan ke Bapak. Paham? Dan untuk materi kita pada minggu depan, itu adalah tentang Al-Quran Surah An-Nahl. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.